Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Trinadiani dari kelas B offline akan menjelaskan uji ANOVA menggunakan aplikasi SPSS. Uji ANOVA atau Analysis of Variance digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata lama hari dirawat antara pasien kelas PIV 1, 2, dan kelas 3. ANOVA mempunyai dua jenis uji, yaitu analisis varian satu faktor atau one-way ANOVA dan analisis varian dua faktor atau two-way ANOVA. Berikut kriteria uji. A0 ditolak jika significance atau p-value kurang dari alfa. Nah, di sini ada contoh soal ANOVA dua faktor atau two-ways. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 3 taraf, yaitu SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Sementara faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yaitu laki-laki dan perempuan. Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagaimana tabel di bawah ini. Uji data tersebut dengan taraf nyata 5%. Kita ke SPSS. Nah, pertama kita definisikan dulu data sesuai dengan soal. Di sini ada hasil pengukurannya menggunakan scale, lalu ada pendidikan dan kelamin pengukurannya menggunakan nominal. Nah, di sini ada values. Gunanya untuk memberikan kode pada data. Di sini ada values untuk pendidikan, kita lihat 1 untuk SMP, 2 untuk SLTA, 3 untuk PT atau perguruan tinggi. Lalu di sini ada values untuk kelamin, 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Oke, kita ke data view, masukkan data sesuai dengan soal seperti ini. Setelah itu, untuk menganalisis kita ke analyze, lalu ke general linear model, kita ke univariate. Nah, masukkan hasil belajar ke dependent variable, lalu fix factor lalu jenjang pendidikan dan jenis kelamin dimasukkan ke fix factor. Kita lihat di save, checklist standardize, lalu klik continue, klik option, checklist descriptive statistic, juga homogeneity test. Nah, di sini significance level 0,05. Artinya taraf nyatanya itu 0,05 atau 5%. Kita klik continue, lalu oke. Nah, terlihat di sini bertambah satu sampel. Nah, sampel ini digunakan untuk menguji kenormalannya. Nah, di sini klik analyze descriptive statistic, kita ke explore. Nah, masukkan standardize. S2, data yang tadi ke dependent list, kita ke plots, checklist normality plots with test, continue, klik OK. Nah, ini adalah hasil tes normality. Kita lihat hasil uji Kolmogorov-Smirnov hasilnya 0,200, lalu hasil uji Shapiro-Wilk hasilnya 0,698. Nah, karena data kurang dari 50, maka uji yang dipakai adalah uji Shapiro-Wilk. Di sini, H0 diterima jika significance atau p-value lebih dari atau sama dengan alfa. Di sini 0,698 lebih dari 0,05. Maka H0 diterima. Kesimpulannya, data berasal dari populasi berdistribusi normal dengan taraf nyata 5%. Nah,
Lalu kita ke hipotesis penelitian uji ANOVA-nya. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut? Hipotesis statistik uji homogenitas. H0 data homogen dan H1 data tidak homogen. Lalu hipotesis statistik H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa SMP berdasarkan variabel faktor. Lalu H1 terdapat perbedaan hasil belajar siswa SMP berdasarkan variabel faktor. Alfa 5%. Nah, kita ke di sini kita lihat seperti ini. Nah, dalam statistik uji homogenitas, kita lihat di sini di MOVIN Test of Equality for Error Variance, dilihat signifikansinya hasilnya 0,748. Nah, dalam kriteria uji homogenitas, H0 diterima jika signifikans atau p-value lebih dari alfa. Di sini 0,748 lebih dari 0,05, yang artinya H0 diterima. Lalu ada statistik uji ANOVA. Kita ke test of between subjects effect. Nah, di sini adalah berdasarkan faktor pendidikan, hasilnya 0,000. Lalu berdasarkan faktor kelamin, hasilnya 0,685. Lalu berdasarkan pendidikan dan kelamin, hasilnya 0,490. Nah, dalam kriteria uji ANOVA untuk faktor pendidikan, H0 ditolak jika signifikans atau p-value kurang dari alfa. Di sini 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, untuk jenis kelamin, kita lihat H0 diterima jika signifikans atau p-value lebih dari alfa. Di sini 0,685 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, untuk faktor pendidikan dan kelamin, kita lihat H0 diterima jika signifikans atau p-value lebih dari alfa. Di sini 0,490 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, kesimpulannya, data tersebut adalah data homogen, atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Lalu ada kesimpulannya di sini, terdapat perbedaan hasil belajar siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Lalu tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa SMP berdasarkan jenis kelamin. Yang terakhir, tidak terdapat interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin dalam menentukan hasil belajar siswa. Nah, berikut sumber yang saya pakai untuk membuat modul ini. Terima kasih, sekian dari saya, mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.